Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bila dia mengatakan aku beriman kepada Allah, amanna fahum la yuftanun, maka mereka yang mengatakan amanna tadi itu tidak diuji. Berarti tinggal membaca bentuk ujiannya apa. Nah, itu dia. Baru yang kedua, tinggal mengenali seberapa hebat kita mempertahankan amanah tadi itu, keimanan tadi itu, agar ujian itu tidak memberi akses jelek kepada diri kita. Jadi apa itu ujian yang memiliki akses jelek? Yang pertama adalah ketidakmampuan menyelesaikan ujian. Berarti terjebak, terprovokasi, terkontaminasi. Mudah-mudahan kita tidak masuk pada level itu. Jadi ini nanti kalau yang begini modelnya, biasanya apa itu? Kalau konteksnya kehidupan, dia sering suka sangka buruk kepada apapun yang dia terima. Kenapa sakit? Kenapa nggak kaya? Kenapa nggak sukses? Nah, gitu-gitu. Nah, itu yang terkontaminasi itu, ya, atau terprovokasi. Kenapa? Karena label yang dia lihat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dan menyenangkan itu definisi yang dia bentuk pada definisi yang sangat sempit. Menyenangkan itu adalah, ya, kalau istilah saya materialistik, enak makan, enak tidur, banyak duit, nggak ada hutang, yang gitu-gitu itu sangat komersil. Padahal amanah tadi itu konteksnya adalah pasti kehidupan manusia akan mengalami sesuatu yang tidak sama, seimbang dengan ekspektasi. Nanti kalau ditanya itu kenapa? Karena amal kita baik. Oh, kalau amal baik harusnya nggak diuji. Oh, enggak lah, bukan begitu teorinya. Di rumah kita kalau ada anak yang cantik, comel, cucu comel, pasti kita suka guit-guit, ya kan? Panggil, dicubit pipinya, ya, diganggui gitu kira-kira. Kenapa? Karena comel, cantik, menggemaskan. Konteksnya adalah seorang anak-anak. Maka kalau amal itu menggemaskan, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak merasai ritme-ritmenya. Nah, ayo kita lihat feedbacknya. Anak tadi, kalau dia dicubiti pipinya, lalu dia tak berhasil merasakan bahwa itu sebab kasih sayang yang mencubit, tapi itu sebab kemarahan, pasti dia nangis. Dia akan bilang, jahat kali kakek ini, masa awak datang ke rumah kakek terus dicubiti pipi awak. Tapi kalau dia merasa bahwa itu buah dari kasih sayang kakeknya, pasti dia akan semakin bermanja-manja, ya, semakin menunjukkan diri agar diganggu-ganggu, gitu kan. Bahkan ada seorang cucu, dia datang ke rumah kakeknya keluar rumah, dia cemberut. Kenapa? Ndak enak lah, ndak ada kakek. Padahal kalau kakeknya ada, kakeknya suka ganggu-gangguin. Nah, ke situ levelnya nanti itu. Makanya kalau level para ulama dan wali, justru ujian itu dipertanyakan. Ujiannya mana gitu. Tapi dalam bentuk yang sangat sederhana cara menanyanya. Jadi kan gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya, bila saya engkau lihat sebagai orang yang kokoh iman dan takwanya, taatnya, maka berilah saya ujian yang mencukupkan ketakwaan dan ketaatan saya dalam diri saya. Jadi dia mempertanyakan itu, sehingga akhirnya dia paham bahwa konteks perhatian itu karena ada sesuatu yang diminati, makanya kita diperhatikan. Kalau nggak ada yang diminati, maka nggak akan mungkin diperhatikan. Bapak Ibu, nah pertanyaannya kan sederhana. Siapa yang paling nyaman hidupnya hari ini? Yang diuji atau yang tidak diuji? Nggak usah dijawab, nanti jawabannya bisa salah. Hati-hati, kadang-kadang kita nggak diuji bukan karena kita hebat, tapi karena kita nggak terdaftar sebagai peserta ujian. Nggak ada nama kita di dalam list ujian, peserta ujian. Jadi awak aja yang kepedean datang ke sekolah, ya kan? Pakai baju seragam begitu sampai di sekolah, nama awak pun nggak ada. Kayak mana awak mau ujian? Maaf ya Pak,
Inilah istidraj itu, istidraj yang besar itu. Dia menyangka dia masuk pada couplingnya orang-orang taat, tapi ternyata dia nggak masuk pada coupling itu. Jadi saya kira kita pasti merasakan itu ya. Misalnya, tapi mudah-mudahan contoh yang saya bilang ini adalah contoh yang tak akan kita lakukan dan tak akan terjadi. Ya. Di rumah kita kebetulan ada orang yang tinggal, bukan keluarga kandung ya. Misalnya bukan kandung dalam makna anak atau istri atau suami. Misalnya anak sepupu, kebetulan dia lagi kuliah, lalu dia tinggal di rumah kita, gitu kira-kira. Kita kan punya power. Harusnya dia ikut semua aturan yang ada di rumah kita, toh? Begitu ya. Walaupun mamanya atau ayahnya adalah saudara saya, sepupu saya, tapi dia pun harus ikut aturan saya karena dia tinggal di rumah saya. Tapi dia nggak mau ikut aturan. Disuruh sholat, nggak mau sholat. Disuruh pulang cepat, lambat-lambat. Begadang aja kerjanya, kira-kira gitu. Lama-lama kita enek. Ya kan? Mau bilang sama bapaknya atau mamanya nanti takut tersinggung. Akhirnya apa? Loss lah situ gitu. Ingat itu ya, loss lah situ. Udah, daripada kita buka pintunya jam 1 malam, kasih aja kunci sama dia. Suka-suka hatinya aja mau pulang jam berapa, terserahlah. Nah, begitu dikasih kunci sama anak ini, apa dia bilang? Ih, tanteku, omku baik kali. Tahu dia aku sering pulang tengah malam, jadi kasihnya aku kunci. Ah, itu padahal karena kita sudah loss aja gitu. Kita sudah tidak masuk daftar peserta yang ada di rumah. Jadi kalaupun besok awak bawa makanan dari luar, ada berapa orang di rumah? Ada 7, padahal 8. Yang dia nggak dihitung lagi. Nggak usah dihitung, itu apa itu? Maaf Pak, mudah-mudahan ini nggak kita lakukan di rumah kita. Tapi saya mau katakan, itulah kira-kira analogi yang paling sederhana dari istidraj itu. Kita hadir, tapi kita tak terdaftar. Makanya kita tak ikut jadi peserta ujian. Pelan-pelan ini, pelan-pelan. Nah, bagaimana cara membaca dalam pendekatan yang lebih tauhidi kepada saudara-saudara kita di Palestina? Gitu saya mau ajak pelan-pelan cara membacanya supaya kita jangan melihatnya ansih materialistik. Oke ya. Nah, kita diulang-ulangi oleh Allah untuk menyaksikan itu. Padahal kalimat tauhid yang paling bergema itu mungkin tidak ada di lidah kita. Tapi kita tidak diberi ujian. Ujiannya mereka. Pertanyaannya, kita terdaftar sebagai peserta atau tidak? Tidak usah dijawab, nanti juga bisa salah. Nah, disinilah yang disebut dengan fa'tabiru ya ulil albab. Ayo kita ambil iktibar, kesenangan apa yang kita pelihara dalam diri kita. Tapi kesenangan itu tak berhasil melahirkan gairah ketaatan, ketauhidan, keimanan, keistiqomahan kita. Gak usah dijawab Pak, karena beda orang beda tafsirnya untuk urusan itu. Ada harta, ada jabatan, ada tahta, ada kekuasaan, ya kan? Tak berhasil menaikkan gairah kita menjadi orang taat. Padahal itu kegembiraan bagi kita. Nah, disinilah letak rasa malu yang harusnya kita hidupkan. Itu maksud saya. Maka energinya apa? Satu, energinya doa. Dan saya mau ajak kita untuk tidak sederhana memahami doa. Doa itu seperti one man one food. Kalau dalam posisi pemilu. Ya. Kalau yang calon 3, sehebat apapun dukungan kita kepada salah satu calon, tapi kalau kita nggak memilih dia, maka dia tak akan menang. Kalau semua orang tak memilih dia, maka dia tak akan menang. Maka kita syairkan doa kita, semua kita berulang-ulang, agar itu menjadi gema yang sama iramanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling sulit adalah kita tidak berhasil melihat doa sebagai satu perbuatan yang menggairahkan. Karena kita anggap tinggal doalah Ustadz yang bisa kita lakukan. Enggak sesederhana itu sebenarnya doa. Karena kita tidak berhasil melihat doa sebagai jalan yang paling tangguh untuk membentuk karakter vertikal itu. Doa kita itu masih sangat horizontal, Pak.
Jadi padahal doa itu energinya harus naik ke atas, nggak boleh dia lurus ke depan. Gini, kalau ada orang berdarah mulutnya karena terjatuh, doa yang horizontal bagaimana? Ya Allah, mulutnya sudah berdarah, kasihan saya lihatnya, berilah dia kesembuhan. Berarti konteksnya, saya kasihan lihat dia, sebab itulah saya minta kepada Allah. Kalau doa yang vertikal bagaimana? Ya Allah, dia jatuh, pasti ada kelalaiannya, pasti ada juga keizinan Engkau dia jatuh. Ya Allah, maka bila itu menjadi takdir kepada dirinya, kuatkanlah dia dan berikanlah dia keistiqomahan, meskipun dalam keadaan sakit dia tetap menjadi orang baik. Jadi energinya ke atas, agar doa kita tentang apa yang kita lihat, pelan-pelan ini ya, seolah-olah tidak mengintervensi Allah, bahwa Allah salah berbuat dalam hal ini. Kita kan suka menafsir begitu. Saya 2 kali belakangan ini dapat pengajian, pertanyaannya begini, kenapa Ustadz Allah justru menghukum orang-orang yang di Palestina? Kalimatnya cenderung negatif. Loh, kenapa? Saya juga nggak tahu. Nanti pertanyaannya sederhana, apakah itu hukuman? Nah begitu, Pak. Kalau mau mengajak, jadi jangan sampai yang kita buat tersangka di sini adalah Allah. Dalam konteks kita fahami Palestina itu adalah bumi jihad, ada Aqsa di sana. Dan lalu logika berpikir kita mereka harus menjadi orang yang gembira dalam konteks dunia. Lalu begitu mereka mendapati serangan-serangan, maka kita menganggap Allah dalam hal ini sedikit tidak adil dalam konteks kehidupan sosial. Wah, nggak begitu cara membacanya. Itu yang saya katakan kemarin, yang lalu-lalu dalam kajian. Filosofi takdir itu, 1, takdir tidak pernah salah. 2, kalau engkau merasa takdir salah, kembali kau ke pasal 1 tadi, bahwa takdir tidak pernah salah. Begitu, secara tauhid begitu memang Pak. Bagaimana? Mau kita ancam-ancam pun Allah bahwa takdir itu salah, sudah terjadi. Maka kerja kita mensikapi, mensiasati, mengikhtiari. Outputnya apa? Sangka baik. Outputnya apa? Tawakal. Outputnya apa? Ridho. Dan ingat, salah satu yang kita kerjakan tidak boleh tidak ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar di dalamnya. Keluar dari ujian, keluar dari masalah, wajib ada ikhtiar. Ya, jadi kan kemampuan kita, kadang-kadang Allah memberi kekuatan kepada kita justru pada saat kita nggak paham mau ngapain. Ada ya, Allah beri kekuatan. Ini kan lucu ya. Istrinya diprediksi lahiran minggu depan. Akhirnya pergilah dia keluar kota. Saya nggak cerita siapa-siapa. Saya cerita tentang sesuatu yang saya angan-angankan saja ini. Tiba-tiba dapat telepon jam 12:30 malam bahwa istrinya sudah mulus-mulus. Pulanglah dia, perjalanan dari luar kota ke rumahnya hampir 3 jam. Rumahnya bukan di kota kayak di Bumi Asri. Bumi Asri ini belum lagi telepon udah datang dokternya, bayangkan. Rumahnya di kampung, becak pun nggak ada. Sampai di rumahnya naik kereta butut yang nggak ada starternya. Mau bawa istri nggak bisa, mau nelpon nggak bisa. Apa yang Allah kasih kekuatan? Cara membacanya harus bijak. Nah, kalau saat itu cara membaca kita hanya ansih materialistik, ya Allah kenapa begini ujian kau beri? Kenapa nggak besok pagi aja istriku merasa mules? Kenapa orang nggak bisa ditelepon? Kenapa? Akhirnya itu muncul ide-ide yang tak pernah terfikirkan sebelumnya. Ya akhirnya pegang telepon, atau tiba-tiba ada orang lewat lalu bisa diminta tolongi. Tetangga yang biasanya nggak pernah bercakap awak sama dia, tiba-tiba berani awak gedor rumahnya untuk minta tolong, dan tetangga itu mau menolongnya. Dan sampai nanti pada selesai akhirnya baru kita faham. Ribet tapi selesai. Ribet tapi selesai. Nah saat itu bagaimana cara membacanya? Begitu cara sama ini. Bapak Ibu, saya mau ajak kita melihat pada cara berpikir yang lebih jauh. Ujiannya ada di mereka yang disuruh belajar kita, karena kita belum pantas ujian. Gak cocok, jadi disuruh belajar aja dulu. Udah gitu aja.
Supaya kita jangan norak hidupnya. Kita menyangka kita ini lebih hebat amal dan imannya sehingga kita nggak diuji. Salah. Jangan-jangan kita nggak terdaftar dalam ujian. Allahu Akbar. Disinilah letak rasa malu kita kepada Allah. Karena kita diberi kekuatan yang banyak tapi masih melakukan hal yang tidak banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah alasan kenapa kita ikut berkontribusi secara aktif membantu saudara-saudara kita di Palestina. Saya mau ajak berulang-ulang, Palestina itu kejahatan kemanusiaan. Tidak ada peperangan di sana. Itu kejahatan kemanusiaan. Semua agama apapun pantas mengutuk perbuatan itu. Karena di situ tidak ada istilah agama di situ. Karena gereja juga dibom mereka toh. Gereja kemarin kan Kristen Ortodok mereka bom juga kan gereja. Artinya apa? Karena memang mereka melevelkan diri pada satu hajat siasah yang sangat tinggi. Tidak ada di sana rasa kasihan yang mereka bentuk. Ya, saya nggak tahu ya, sejahat-jahat manusia itu adalah tidak berhasil tidak merasa risih atau tidak merasa khawatir bila membunuh sesuatu yang bahkan tak melawan. Itu Pak. Yang bahkan tidak melawan. Anak-anak itu mana melawan, Pak? Anak-anak Cen-Cen itu silakanlah dibuka video-videonya. Saya untuk menampar diri dan hati saya sendiri, saya akan menonton itu berulang-ulang, Pak. Serius. Agar kita merasa kaku dalam hidup ini dalam konteks kesombongan. Jadi kita ini harus kaku menerapkan kesombongan dalam hidup kita. Bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Awak hilang sendal di masjid aja udah hoyong bawaan awak. Apalagi hilang nyawa. Ya kan? Hilang sendal di masjid, seminggu dicarinya. Mana ini CCTV masjidnya? Aku nggak cocok nih masjid nih. Masa di masjid hilang sendal? Si itu yang dibilangnya kan. Padahal dicek pun harga selopnya 87.000 harga selopnya. Nggaknya mahal kali. Bapak Ibu maaf ya. Jadi ayolah saya ajak kita berdoa. Doa itu seperti one man one food. Sama seragam suara kita semua orang-orang mukmin berhajat kepada Allah dalam doa. Ya Allah, kami minta mudahkan urusan mereka, berikan jalan keluar dan jadikan ini pembelajaran kepada seluruh umat muslim di dunia ini agar mereka faham membela agama Allah itu bukan hanya tentang nilai-nilai yang sederhana, tapi juga komitmen bertauhid. Lakum dinukum waliyadin itu prinsipnya, Pak. Jadi ketika la a'budu ma ta'budun wala antum abidu, itu kan premis-premisnya itu. Ya, tidak akan aku sembah apa yang kau sembah dan kau tak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu kan premis-premisnya, tapi konklusinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Gini, nanti kalau bicara mana tahu sini bapak-bapak akan ada jadi pemimpin di masa depan. Kasih tahu, Pak. Komitmen keimanan jelas. Ya. Dan kita harus membentuk statement. Saya kalau ceramah di anak-anak muda, saya ajak mereka membuat statement di seluruh media sosial mereka untuk mengutuk dengan keras ya kejahatan kemanusiaan yang seperti itu, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke ya. Mohon maaf kalau saya kelihatan emosional, tapi bagi saya ini sesuatu yang tidak sederhana. Donasi saya kira ini penting karena mungkin kita lihat sama-sama kita membaca. Saya sampai jam 1 malam kadang mendengar berita itu kalau di televisi itu kan jam 1 baru mulai ada siaran langsungnya, baru mulai ada dari Al Jazeera ya. Kadang-kadang bomnya datang tuh terdengar di situ. Kelihatan bahwa memang apa ya, akses kesehatan diberhentikan, akses air bersih diberhentikan, obat diberhentikan. Gimana, Pak? Apa begitu? Sedangkan di Piagam Madinah saja Rasulullah berjanji itu punya case punya premis-premis kan? Tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh orang tua, tidak membunuh perempuan, tidak membunuh yang berlindung di rumah, tidak memotong pohon, menghancurkan pohon. Ada adab dalam berperang. Kalau konteksnya adalah berperang. Ini kalau tidak ada adabnya terus bagaimana kira-kira? Baik, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada mereka semua. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ini mauizah yang sangat tinggi bagi kita agar kita mampu ya berhati-hati memberi keawasan dalam setiap tabiat dan perbuatan kita. Mungkin aksesnya adalah bisa akses filantropi. Ya. Misalnya kalaupun kita orang yang bersedekah, sedekah kita masih minimalis ya. Kalaupun kita melakukan kebaikan yang kita lakukan masih sesuatu yang sangat di bawah ekspektasi dan kemampuan kita, kira-kira gitu.
Padahal kalau Rasul mencerminkan berbuat baik, tapi memang kita kan sulit mengimbangi Rasul dalam konteks cara hidup dan cara berbuat baik. Tapi meneladani Rasul dalam perbuatan baik itu sebuah kemestian. Ya, itu kan istrinya lapar, dia beli roti, sampai di tengah jalan ketemu sama orang fakir. Terus orang fakirnya minta rotinya. Yang dikasih Rasul berapa? Bukan sepertiga, bukan setengah, bukan 2/3, tapi semuanya. Nah, ini kan cerminan ini sebenarnya, Pak. Bagaimana cara membacanya supaya itu menjadi sangat logik? Karena manusia tipe berpikirnya tak akan mau melakukan sesuatu yang tidak logik. Itu tipe berpikir manusia. Ya, awak baru beli mobil baru, tiba-tiba datang tetangga awak bilang mintalah mobilmu, terus awak kasih aja gitu, kan nggak masuk akal itu. Kira-kira gitu. Mana bisa itu kita lakukan? Sulit lah, Pak. Kalau itu dilakukan pasti itu ecek-ecek gitu ya. Jangan-jangan itu mobil tetangganya, cuma pura-pura aja mobil dia gitu. Wah, kayak sinetron. Nah, ini konteksnya roti. Nanti kalau kita baca, Aisyah waktu lapar itu laparnya lapar serius, Pak, bukan lapar ecek-ecek, Pak. Lapar yang benar-benar karena belum makan, sehingga dia butuh makanan. Harusnya setengah aja dikasih Rasul. Misalnya dalam kisah itu setengah aja dikasih Rasul, lalu itu dijadikan cerita kepada kita, dijadikan kisah kepada kita, pasti kita mengakui keteladanan Rasul. Tapi kalau Rasul ngasih semua, bagaimana kita melakukan? Nah, nanti muncullah tafsiran-tafsiran, ya. Disinilah letak kita berijtihad dalam memahami hikmah. Karena yang paling paham kenapa itu dilakukan Rasul pasti Rasul. Nah, tapi kita disuruh memahami bagaimana mengambil hikmah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Jadi gini, Pak, lapar itu harusnya bisa diselesaikan dengan makan. Dan hasil dari makan itu harusnya adalah kenyang. Dan semua orang tujuan orang kenyang itu harusnya sehat. Gak akan mungkin ada orang tujuan kenyang mau sakit. Ustadz, saya mau makan kenyang ini supaya saya sakit. Nggak ada itu, Pak. Pasti supaya sehat. Tapi dia lapar. Karena roti sudah dikasih kepada orang yang membutuhkan, fakir, maka dia tidak makan. Karena dia tidak makan, pasti dia tidak kenyang. Karena dia tidak kenyang, apakah dia sehat? Ini yang payah kita jawabnya. Karena tidak semua orang makan dan kenyang, tidak semua orang kenyang sehat, dan tidak semua orang lapar sakit. Banyak juga orang lapar yang itu. Jangan-jangan Allah kasih kekuatan kepada Rasul dan Aisyah untuk meredoi roti itu diberi kepada yang paling berhak memilikinya, agar dia mendapati rasa kenyangnya karena dia makan. Meskipun sehatnya Aisyah juga dapat, meskipun Aisyah tidak makan. Wah, ini ngeri, Pak. Makanya hati-hati, jangan sepele kepada orang puasa, Pak. Dan Rasul juga banyak melakukan peperangan, berjihad justru pada bulan puasa. Itu filosofi puasa yang paling tinggi sebenarnya. Karena orang puasa kekuatannya tidak pada jasmaninya, tapi pada kemampuan menyeimbangkan syahwat, menyeimbangkan hal-hal subjektif dan rasa takut, sehingga seimbang semua, Pak. Kekuatan tubuhnya itu seimbang. Tidak terlalu bersyahwat, tidak terlalu lemah, dan tidak terlalu berhajat kepada yang jelek. Salah satu nasihat Rasul kepada para mujahid ketika perang Uhud kan itu, jangan sampai salah niat. Kenapa? Karena mendapati harta rampasan perang itu enak. Enak itu, Pak, gonimah itu. Ya, bayangkan bisa kaya mendadak tuh dapat gonimah. Kenapa? Karena syahwat. Jadi untuk berperang kepada apapun dalam kehidupan kita ini, kalau syahwat tidak bisa dikelola, maka keseimbangan nggak bisa terjaga dengan sempurna. Ya akhirnya kalah kan. Kenapa? Karena mungkin ada potensi-potensi niat yang tidak seimbang, kira-kira begitu. Baik ya. Nah, oke. Ada hubungannya dengan kitab. Saya bawa ini hari ini kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Izzuddin. Ini kitab termasuk kajian Gus Baha juga ini. Ya. Tapi memang uniknya kitab ini adalah dia membincang tauhid yang fikih, tauhid yang tasawuf juga. Jadi apa ya, kalau istilah saya sih, karena penulisnya ini
sudah sampai kepadanya ilmu hikmah menurut saya. Sehingga akhirnya sistematikanya tidak tergambar seperti sistematikanya seorang akademisi. Dia ini di atas dari akademisi, kira-kira gitu. Ya. Kita baca satu pasal ya, ada di halaman 204. Faslun fi ihsani dzanni billah. Pasal atau satu bab pada bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bi ihsani dzanni. Jadi menguatkan zon kepada Allah. Nah, jadi Syekh Izzuddin dalam bab ini dia ingin mengatakan sebenarnya pada pasal ini, pada bab ini bahwa memiliki ihsan yang rasa baik kepada sangkaan, ihsanizzon itu, baik sangkaan kepada apapun yang Allah tetapkan, ini menjadi fitrah bagi diri kita. Nah, tapi tolong kita batasi, ini bukan pasrah. Sebenarnya kalau dalam kajian tasawuf, pasrah itu nggak ada kalimatnya, Pak. Pasrah itu cenderung negatif, cenderung apatis. Yang ada itu tawakal, dan tawakal itu tidak pernah sama dengan pasrah. Tawakal itu orang yang kelihatan berhenti tapi tetap berjalan. Gimana itu, Pak? Orang yang kelihatan berhenti tapi tetap berjalan. Bapak-bapak ini kan sedang berhenti nih, duduk-duduk. Oke? Tapi kalau dalam tetap berzikir, tetap berdoa, lalu ada hajat dalam hati dimunajatkan kepada Allah, sesungguhnya Bapak sedang berjalan. Tapi fisiknya berhenti. Nah, orang yang pasrah, fisik berhenti, sesuatu yang lain pun tidak berjalan. Jadi apatis dia. Saya nggak mau mikir-mikirnya lagi, Ustadz, saya udah capek. Nah, itu definisi pasrah itu. Kalau orang tawakal tidak. Walaupun dia merasa tidak akan sulitlah mendapati sesuatu yang dihajatkan, tapi doanya nggak berhenti, Pak. Doanya nggak berhenti. Ya Allah, kalau Engkau tanya, saya masih berhajat kepada yang saya minta itu. Tapi kalau saya kalkulasi, sulit saya mendapatkannya. Tapi saya sepenuhnya bergantung kepada Engkau, ya Allah. Bila cocok menurut Engkau, ya Allah, kepada saya, dan tidak menzalimi keistiqomahan dan keimanan saya, berhajatlah saya kepada apa yang saya mau itu. Tapi bila menurut Engkau, ya Allah, akan merusak daripada perjalanan keimanan saya, berikan saya kekuatan untuk tidak lagi berhajat kepada apa yang saya mau. Wah, kira-kira begitu energinya, Pak. Jadi energinya optimisme. Nah, itu yang dimiliki para ulama itu. Kalau saya mau ajak memahami bagaimana model-model hidupnya para ulama tradisional itu, ya bagi mereka nggak ada konsep kekayaan atau kemiskinan itu konsepnya abstrak. Kaya itu apa, miskin itu apa, tidak terjebak dia dengan definisi ekonomi. Ya, lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran. Kira-kira kan teori-teori yang paling awam begitu ya. Kalau bagi mereka, pendapatannya apa, pengeluarannya apa. Kalau engkau punya pendapatan 100.000, tapi pengeluaranmu dosa itu, pengeluaran itu maknanya dosa, tidak bisa dibayar oleh 100.000, walaupun hajat duniamu hanya 10.000, engkau tetap tumpur. Saya punya uang 100.000, pengeluaran saya 10.000, sisanya berapa? 90. Harusnya saya kaya, karena saya punya sisa uang 90.000. Itu kalau definisi yang paling sederhana. Kalau diajak nanti mengkalkulasi hidup, kira-kira dengan uang yang 90.000 sisa itu, saya berbuat jahat apa? Kalau banyak kejahatan saya tetap orang miskin dalam konteks amal soleh. Makanya bagi mereka tidak terlalu serius memahami berapa jumlah harta. Karena esensinya adalah kalau harta yang banyak akan merusak amal soleh, maka harta yang banyak itu apa kepentingannya? Pertanyaan-pertanyaan yang filosofis ini muncul di kepala mereka. Makanya hidup mereka kelihatan stabil, Pak. Ya. Itu kalau pulang-pulang ke kampung, ya minum air putih, lagi nggak ada gula, tidak pernah minum teh manis, tetap tidak darah rendah, tetap tidak. Kenapa? Karena stabilitasnya sudah terjaga. Nah, tapi apakah kita harus meniru hidup mereka? Nggak usah, nggak pandai kita meniru hidup mereka. Saya cuma mau ajak kita berhasil mendefinisikan hidup kita agar tidak terlalu kasar memaknai apakah kita orang yang miskin atau orang yang
kaya. Jangan terlalu kasar memaknainya. Nanti jangan-jangan salah makna. Kira-kira gitu ya. Qala Allah Ta'ala, ana inda zanni abdi bi. Ini hadis kursi ya. Tapi di sini penulisnya menyebut qala Allah Ta'ala. Hadis kursi itu kan ayat sebenarnya firman Allah yang langsung direct diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menceritakannya. Aku, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Ada pada saat hambaku mempersangkakan aku. Itu kata Syekh Izzuddin dalam kitab ini, dan ini hadis kursi yang masyhur ya. Sesungguhnya aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku, kira-kira gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanni billah. Ya. Tidak akan atau janganlah di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Jadi la yamutunna ahadukum, jangan mati salah seorang illa wa huwa yuhsinu zanni billah. Kecuali kalian itu memiliki sangka baik kepada Allah. Wa kana alaihi salatu wassalam, ya, yajibul fa'alu wa yakrahu at-tayrah. Lianna at-tafa'ul hasunaz zanni billah wa at-tayrah su'az zanni billah. Ya. Apa katanya sini? Dan Rasulullah menyukai orang-orang yang optimisme, baik sangka, dan tidak suka kepada orang-orang yang meramal-ramal. Apa itu ya? Ramal itu seolah-olah nanti kalau gini gimana gitu. Nanti kayak gini gitu ya. Itu yang saya bilang kemarin, suntuk itu. Jangan suntuk. Ya. Kenapa? Sebab orang-orang yang optimis itu tanda bahwa dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa tayra su'azzanni billah, dan orang-orang yang meramal-ramal itu tanda bahwa dia jelek sangka kepada Allah. Nah, Syekh Izzuddin bilang begitu. Nah, oleh karenanya apa yang mau kita sebutkan dalam kajian hari ini? Ya, artinya pembahasannya itu ke situ aja dari dulu. Kenapa pembahasannya itu aja? Karena problemnya itu aja. Jadi problem kita itu nggak ada yang baru, Pak. Problem kita itu adalah kemampuan berbaik sangka atau kemampuan menghilangkan buruk sangka. Makanya hadis qudsi ana inda zanni abdi bi ini sangat masyhur. Sampai-sampai dalam hal-hal yang teknis ya. Ketika kita mendefinisikan satu keadaan, sampai keadaan itu menjadi abstrak bagi diri kita. Oke, tadi saya sudah mendefinisikan yang sulit. Ternyata jangan-jangan kesulitan itu adalah bagian dari kekuatan yang dia miliki atau kebutuhan yang dia miliki. Itu saya sampai bilang kebutuhan, Pak. Tadi kan sudah saya contohkan seorang cucu yang dia sangat tertarik diganggu oleh kakeknya. Padahal kakeknya mengganggu dalam konteks menyakiti dirinya. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia bergantung udah. Jadi ada nanti orang-orang yang justru sangat bergantung kepada ujian-ujian yang Allah beri. Kenapa? Karena ujian-ujian itu membuat dia tetap berdaya ke amal dan solehnya. Jadi Pak, saya tidak tahu ya, mungkin kita pernah mengalami fase yang saya sebut nih. Hambar, tahu hambar Pak? Apa itu hambar itu? Itu hanya orang Medan yang paham itu. Hambar itu antara terasa dan tak terasa. Nggak kehilangan nilai atau kehilangan makna, kira-kira gitu. Jadi ada suatu momen kita lagi sholat kehilangan makna gitu. Lagi doanya nggak ada maknanya gitu. Saya nggak tahu, pernah nggak kita punya momen yang begitu? Nah, justru ketika kita ada ujian misalnya tuh ya, maaf ya. Dengar dia punya cucu lagi kuliah di Bogor. Dengar, lalu di WA sama anaknya, Pak mohon doanya, tadi cucu papa katanya terserempet motor di Bogor. Ini sekarang lagi nggak bisa dihubungi dia. Wah, kan gundah gulana kita. Akhirnya masuk waktu asar, sholat asar awak. Sholat asar awak pun sur kali. Allahu Akbar. Ya Allah, mudahkan urusan cucu saya. Nah ini kalau saya katakan, jangan-jangan kita bergantung pada ujian itu untuk merasai gairah daripada semua amal itu. Kalau mudah aja gimana mau bergairah? Maaf ya, tapi kita harus berhajat untuk keluar dari ujian, tetap. Nanti kalau saya bilang begini, jadi akhirnya ya Allah kasihlah saya ujian, nanti bisa salah juga kajian saya ini.
Nah, sekarang kita bicara kemudahan. Jangan-jangan kemudahan itu adalah sesuatu yang membuat kita sulit dalam kehidupan. Karena orang yang paling sulit itu, Pak, adalah orang yang tak berhasil memaknai yang harusnya dimaknai. Pak, di depan kita kalau ada ikan bawal, makanan lezat, itu akan sangat bermakna kalau kita lapar, Pak. Kalau kita nggak lapar, ada makna nggak itu, Pak? Nggak ada, Pak. Apalagi kalau kita baru sehat dan tidak ada selera lidah sedikit pun, tidak merasa. Ah, itulah kira-kira. Jadi kemudahan itu tidak selalu memberi kegembiraan, jangan-jangan memberi kesulitan dan kehambaran tadi saya katakan tadi, kehambaran. Saya enggak tahu, entah karena kita belum pernah jadi orang kaya beneran, Pak. Kita orang kayanya masih nanggung-nanggung semua. Jadi asik sore aja nengok duitnya kan. Tapi kan aneh kita mendengar misalnya ada orang pergi, maaf ini, bawa uang terus main kasino sampai ke Singapura untuk menghabiskan hampir 500 juta satu malam. Logika apa yang dia bayangkan itu? Kalau aku jadi dia, kan begitu tuh kalimat kita kan. 500 juta, hampir 1 miliar dia habiskan hanya satu malam. Pertanyaannya saat itu apa yang dia maknai tentang harta dia? Atau jangan-jangan dia udah mulai hambar dengan harta itu, makanya mau dihambur-hamburkannya aja. Kita nggak sampai zauk kita ke situ karena kita nggak pernah di level dia. Nah itu aja, level kita masih di level nanggung. Nengok uang limpul terjatuh masih biru mata awak, ya kan? Ya kan, begitu ada uang limpul jatuh agak balik sedikit awak. Uang limpul nggak tuh ya? Kira-kira masih model yang begitu. Nah, nauzubillah, makanya kalau harta kita masih nanggung-nanggung, kalau kata guru saya dulu, kalau hartamu masih terhitung, berarti kau masih belum kaya gitu. Kalau hartamu masih terhitung, berarti kau masih belum kaya. Misalnya pertanyaannya begini, coba kamu sebutkan kira-kira hartamu berapa? Sekitar 1 miliar Pak A, berarti belum kaya. Kenapa? Masih terhitung. Kalau sudah tidak terhitung, baru engkau kaya. Makanya disebut, yang kaya itu siapa yang paling hakiki? Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, sesungguhnya kau tak pandai menghitungnya. Kira-kira gitu. Kenapa? Justru yang disebut guru saya itu menyindir kita. Siapa ini yang tidak pandai lagi menghitung rezekinya? Saking banyaknya. Enggak ada. Semua masih punya batasan nilai. Kalau masih punya batasan nilai, berarti engkau belum kaya. Udah gitu aja. Selesai. Maka keterbatasan kekayaan kita ini jangan langsung membuat kita lebih sombong dari hakikat yang memiliki kekayaan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kan sederhana ya. Kenapa disebut wa mimma razaqnahum yunfikun? Dan sebagian rezeki, sebagian harta yang kami rezekikan kepadamu kau nafkahkan, infak. Bagaimana cara membacanya itu? Saya mau ajak kita membacanya jauh lebih, tidak seirama dengan yang banyak orang. Nafkah itu berarti mengeluarkan yang bernilai. Kalau di kantong saya ada 500, saya keluarkan 100 berarti berkurang menjadi 400. Makanya wa mimma razaqnahum, sebagian daripada apa yang Allah rezekikan. Maknanya apa? Pertama, merelakan. Kedua, merestui. Yang ketiga, mengikhlaskan. Yang keempat, yang lebih jauh, merasa bahwa dengan mengeluarkan itu pasti ada feedback yang datang ke kita, baik tersurat maupun tersirat. Karena sudah disebutkan Rasul, as-shadaqatu tuffahul bala. Sedekah itu akan menjauhkan kau dari bala. Konteks bala itu apa? Bala itu bukan hanya keplekok, keserempet kereta, bukan. Bala itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sampai tidak mampu mengelola harta itu bala, Pak. Tidak mampu mengelola harta itu bala. Ya, salah beli itu bala. Pernah nggak Pak beli online? Ya kan? Awak pikir sepatu 42 samalah 42 kaki awak di Medan nih. Rupanya 42 orang negro dikasihnya. Ya, ada lebih sepertiga lagi depannya kakinya. Ya, misalnya yang begitu, ya. Nauzubillah, Pak. Ya. Beli mobil tiba-tiba dibuat Allah asam urat awak tinggi. Nggak bisa injak kopling, apa namanya itu?
Inja kopling apa? Bukan persneling, kalau manual apa namanya? Close. Ya kan, bininya udah merepet, bang beli yang magnetic aja bang, enggak manual, abang kan laki-laki ya, the real man manual. Wah, begitu dibeli yang manual langsung asam urat tinggi, nggak bisa lagi nginjak apapun. Maaf Pak ya, kalau yang tersinggung lah. Saya mau ajak kita melihat begitulah cara Allah merubah-rubah keadaan itu, sehingga akhirnya kita nggak paham sebenarnya yang kita butuhkan itu apa gitu. Nah, disinilah letak keyakinan kita bahwa kita harus memberantas kesombongan di diri kita dalam konteks wa mimma razaqnahum yunfikun. Nanti kalau kau nggak memberikan sebagian, apapun yang kau merasa bisa memberikannya, nanti yang ribet itu boleh jadi ujiannya itu adalah sesuatu yang tidak engkau sangka dia menjadi ujian. Udah, gitu kan Pak? Anak awak misalnya disekolahkan kemana-mana. Tapi lalu dapat kabar kerjaan awak cabut aja ya kan. Apa kata awak bilang? Ayah bayar SPP itu, anak tetangga payah bayar SPP, rajin dia sholat. Rajin dia sekolah, nggak cabut-cabut. Awak ini ayah bayar SPP, tapi cabut aja kerja. Memang begitu. Ya nggak bisa normal-normal aja. Mana boleh hidup kita nggak ada ujiannya, pasti harus ada ujiannya. Nah sekarang apa? Fa'tabiru ya ulal albab. Itulah yang menjadi alasan untuk kita merendahkan diri. Ya Allah ampunkan saya. Ya sampai kalau mau bernegosiasi, boleh nggak doa bernegosiasi? Boleh aja. Ya Allah, saya berhajat anak saya ini jadi orang taat. Kalau engkau uji saya, anak saya malah sekolah, ya Allah, hancur hati saya. Ya Allah, izinlah, kasih ujian yang lain aja lah. Jangan ke anak. Nggak apa-apa Pak, coba tes Pak doa yang saya buat gini. Jangan-jangan bisa diganti Pak ujiannya. Karena berat Pak. Saya mau ajak kita memahami, kalau kita diuji, mudah-mudahan Allah tidak menguji kita pada urusan keturunan. Apalagi keturunan yang berpindah agama. Nauzubillah. Saya tidak pernah membayangkan punya keturunan yang berpindah agama. Makanya disitulah letak kenapa kita harus apa ya, kelihatan kampungan untuk memastikan anak-anak kita membatasi pergaulan. Ya, apalagi anak-anak kita yang kuliah di luar kota, Pak. Sekarang kelemahan anak-anak milenial ini tahu nggak apa, Pak? Mereka tidak cenderung membeda-bedakan, sampai agama juga nggak beda-bedakan. Tapi sulitnya, tidak membeda-bedakan itu bagus secara moderat. Tapi kalau tidak kuat keimanan, maka itu menjadi masalah dalam konteks keterjagaan lakum dinukum waliyadin. Udah habis waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.